Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Vision FX. Oke teman-teman, seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Kemudian bagi yang belum bergabung bersama grup Telegram Tarakan Vision Free Airdrop, saya mengundang teman-teman untuk bergabung dalam grup Telegram ini. Jadi di sini kita akan update informasi tentang bagaimana cara menciptakan peluang keuntungan di dunia kripto cukup hanya dengan bermodalkan handphone dan internet, teman-teman. Jadi untuk linknya akan saya letakkan pada deskripsi yang ada di video ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan kembali membahas tentang P-Network teman-teman. Jadi P-Network yang semula dikenal sebagai proyek ambisius berbasis komunitas dengan sistem penambangan ramah pengguna, hari ini mulai menantang para skeptisnya teman-teman. Jadi mata uang kripto Bitcoin yang dulunya hanya dikenal di ruang digital, hari ini mulai membuktikan nilai realnya dengan diterimanya sebagai alat pembayaran oleh ratusan bisnis di Korea Selatan dan Amerika Serikat, teman-teman. Bahkan beberapa transaksi bernilai tinggi seperti properti dan kendaraan itu telah dilakukan sepenuhnya menggunakan Bitcoin. Jadi fakta ini menandai awal dari kebangkitan signifikan Pi sebagai alat tukar nyata dalam ekonomi modern, teman-teman. Jadi sejak diluncurkan oleh sekelompok alumni Stanford pada tahun 2019, P-Network muncul dan menonjol sebagai proyek kripto dengan pendekatan penambangan berbasis ponsel dan partisipasi komunitas, teman-teman. Kemudian selama bertahun-tahun, P-Network dianggap sebagai proyek eksperimental tanpa nilai tukar nyata karena belum terdaftar secara resmi di bursa-bursa besar. Tetapi situasi ini berubah drastis di tahun 2025 ketika penggunaan dunia nyata mulai berkembang, teman-teman. Jadi dalam laporan dari media ini yang ditulis dan diposting ulang oleh CoinMarketCap, hari ini di Korea Selatan, salah satu sorotan terbesar adalah adopsi Pi di Korea Selatan, teman-teman, di mana lebih dari 580 bisnis hari ini menerima Bitcoin sebagai metode pembayaran. Yang menariknya adalah bahwa jenis bisnisnya ini sangat beragam, dari merek skincare populer, kemudian restoran, pusat kebugaran, hingga klinik bedah plastik, teman-teman. Bahkan beberapa bisnis memilih untuk hanya menerima Pi sebagai alat pembayaran utama, teman-teman. Kemudian para pemilik usaha ini menyebut alasan mereka menerima Pi itu berkisar dari keingintahuan tentang teknologi hingga dorongan komunitas setempat yang semakin akrab dengan ekosistem Pi, teman-teman. Jadi dengan komunitas yang aktif di aplikasi Pi Browser dan platform Pi Chain Mall, maka penggunaan Bitcoin secara lokal itu berkembang pesat, teman-teman. Kemudian di sisi lain, kalau kita lihat di sini dalam laporan di Florida, Amerika Serikat, fenomena juga terjadi. Jadi Zito Realty, sebuah perusahaan properti yang berbasis di negara bagian tersebut, telah mulai menerima pembayaran fee untuk transaksi real estate. Sementara untuk Coop Motor, dealer mobil lokal, bahkan sudah menjual beberapa unit kendaraan menggunakan Bitcoin sepenuhnya, teman-teman. Dan langkah ini mencerminkan kesiapan sebagian pelaku industri untuk memperlakukan Pi sebagai aset bernilai dan alat tukar, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat yang menariknya, teman-teman,
Meskipun Pi ini belum sepenuhnya diluncurkan secara di mainnet terbuka, dalam pengertian bahwa belum semua aplikasi yang berjumlah 100 itu belum semuanya aktif, namun nilai tukar lokal yang digunakan oleh beberapa merchant di Korea itu ada laporan bahkan sempat menembus harga $37 per koin, teman-teman. Jadi nilai ini ditetapkan berdasarkan kesepakatan komunitas dan pelaku bisnis, jadi bukan harga dari exchange, teman-teman. Namun hal ini menjadi indikator penting, yaitu adanya kepercayaan terhadap Pi sebagai alat tukar dan penyimpan nilai dalam lingkungan terbatas, dan adanya standar harga ini akan memberikan stabilitas dalam ekosistem lokal Pi, memungkinkan transaksi berlangsung secara adil di antara pembeli dan penjual, teman-teman. Nah, sekarang kita dengan adanya informasi positif ini, kita akan lihat pergerakan harga Pi pada hari ini, teman-teman. Jadi kita lihat di sini untuk Pi ini menempati peringkat ke-26 di CoinMarketCap. Jadi hari ini harganya mengalami kenaikan sebesar 10,02%, jadi 10% diperdagangkan di angka Rp12.417, teman-teman. Kemudian untuk market kapitalnya hari ini berada di angka 85 triliun rupiah, dan untuk volume 24 jamnya mengalami kenaikan sebesar 89%. Jadi dalam 24 jam terakhir terjadi jual beli koin Pi di angka 10 triliun rupiah, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita melihat di harga all time high-nya, jadi 2 bulan yang lalu, tepatnya pada tanggal 27 Februari 2025, harga koin Pi itu sempat menembus harga Rp50.089, teman-teman. Jadi kalau kita melihat dari harga all time high, berarti hari ini harga sedang diskon atau sedang koreksi 75%. Kemudian pertanyaannya, apakah hari ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian koin Pi? Seperti biasa, saya ingatkan pada teman-teman bahwa saya bukan penasehat keuangan, jadi apapun yang saya lontarkan dalam video ini sifatnya subjektif, bisa salah, bisa benar, sehingga jangan diikuti, teman-teman. Jadi kalau teman-teman mau investasi di Pi, silakan lakukan DIOR dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda adalah tanggung jawab Anda masing-masing, teman-teman. Oke, teman-teman, kalau kita lihat di sini untuk pergerakan MA50 moving average indikatornya ini masih berada di bawah MA200. Jadi kalau ada yang mau membeli koin Pi hari ini, saya sarankan menahan diri dulu. Jadi kita tunggu momen golden cross, teman-teman. Jadi pada saat MA50 atau garis kuning atau merah ini melintasi atau memotong MA200 garis hijau, pada saat terjadi itu, maka itu terjadi momen golden cross, dan pada saat itu adalah saat yang tepat untuk kita melakukan pembelian koin Pi. Namun untuk hari ini, bagi yang ingin membeli koin Pi, saya tidak menyarankan, teman-teman. Jadi lebih baik kita menunggu golden cross di time frame H4. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Tetap semangat menciptakan profit di dunia kripto. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.